Halo, selamat datang, selamat bergabung kembali bersama saya Rion alias Rianeyono. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mereview sebuah mahakarya, The Masterpiece of Heaven atau Marshall Fickle. Dan inilah dia review singkat tentang The Father of Supra. Supra Bapak adalah motor legendaris di Indonesia. Bahkan tanpa kita sadari, mereka ada di mana-mana, di setiap gang, di setiap perempatan dan tikungan, dan di setiap lampu merah. Motor ini selalu ada di sekitar Anda. Namun sayangnya setelah melalui perkembangan zaman, motor ini bermetamorfosa, yang semula sebagai people carrier atau pengangkut orang menjadi freight carrier atau pengangkut barang. Kenapa saya bilang begitu? Karena motor ini telah beralih fungsi menjadi berbagai macam angkutan, misalnya bakul sayur, tukang kulaan LPG, tukang kulaan dagangan, bahkan belantik wedhus pun juga menggunakan motor ini sebagai jasa angkut wedhus mereka. Oke, mari kita review satu persatu touring motorcycle yang saya miliki ini. Mulai dari bodi. Motor ini menggunakan bodi yang super futuristik dengan lekukan yang aerodinamis, memberikan kesan maco dan sangar. Dengan polisan warna faded black atau ireng bulak, menambah kesan karismatik motor ini. Untuk lampu, saya menggunakan dua buah lampu bohlam dengan tipe sunlight atau kuning-kuning matahari, sehingga nyaman ketika riding di malam hari dan suasana berkabut. Untuk peredam kejut atau shock breaker, depan saya menggunakan dua buah shock breaker dengan tipe teleskopik, dan belakang menggunakan double shock breaker dengan tipe kembar siam. Dengan adanya shock ini, motor ini mampu melibas semua medan persawahan, medan pegunungan, bahkan medan pertempuran pun mampu dilibas dengan motor ini. Untuk jok, saya menggunakan jok dengan bahan karet dengan campuran carbon fiber high speed 7,2 Mbps per second dengan sedikit sentuhan estetik cakaran kucing, maka akan membuat bokong Anda terasa nyaman dan nyaman ketika berkendara. Untuk footstep, saya menggunakan yang automatic down atau turun secara otomatis. Fitur ini akan aktif ketika motor terkena goncangan atau getaran, jadi kita tidak perlu repot-repot menurunkan ketika ingin berkendara. Untuk mesin, motor ini menggunakan single piston dengan kapasitas 100 cc. Menggunakan sistem SOHC, mampu menghasilkan 7,2 horsepower di 8000 rpm. Selanjutnya mari kita bahas tentang keunggulan dari motor ini. Dan keunggulan dari motor ini salah satunya adalah adanya fitur batok getar yang belum tentu ada di motor lain. Mungkin orang bertanya, apa itu batok getar? Saya akan sedikit menjelaskan tentang batok getar. Batok getar adalah fitur kesehatan yang disematkan pada motor ini. Jadi ketika kita berkendara jarak jauh dan tangan kita merasa kesemutan, maka letakkan saja tangan Anda ke batok yang bergetar tersebut, dan getaran-getaran dari batok tersebut akan menstimulasi peredaran darah, sehingga peredaran darah akan menjadi normal kembali, sehingga tangan yang gering-gering atau kesemutan atau jembe akan segera sembuh. Dan untuk kekurangan dari motor ini, belum adanya sistem liquid cooler dan masih menggunakan pendingin udara. Jadi mesin akan terasa lebih cepat panas ketika berkendara di 0 sampai 50 km.
Untuk kekurangan yang kedua, motor ini belum menggunakan sistem keselamatan safety belt atau sabuk pengaman. Jadi akan terasa nyamari ketika ngerem dadak atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk kekurangan berikutnya yaitu motor ini masih menggunakan ban standar dan belum menggunakan tipe ban slick atau ban donat yang banyak digunakan pada MotoGP dan Moto Superbike lainnya. Jadi saya rasa motor ini akan kesulitan ketika melakukan cornering pada sirkuit Mandalika, Catalunya, dan sirkuit MotoGP yang lainnya. Dan itulah kiranya review singkat tentang motor touring saya. Dan kita akan berjumpa lagi dengan pembahasan yang lebih menarik dan lebih mencengangkan tentunya. Saya Rion Anak Yono mohon undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya.